tahun 2008. Tahun yang penuh dengan harapan dan tantangan baru. Suara trompet menggema di Istana Presiden, menandakan dimulainya sebuah upacara yang megah. Para komandan militer berdiri tegak. Dada mereka penuh medali yang berkilauan, simbol kehormatan dan keberanian. Hari itu adalah hari kebanggaan nasional, hari untuk menghormati para pahlawan yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Tapi di tengah kemegahan itu, ada bayangan yang mengganggu. Sebuah perasaan yang tidak bisa diabaikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Sarwo Edi Wibowo, sosok yang terkait dengan peristiwa tahun 1965. Sarwo Edi Wibowo, singa dari selatan, seorang tokoh yang kontroversial. Komandan militer yang berani, berperan penting dalam menumpas upaya kudeta yang didukung komunis tahun 1965. Tindakannya dianggap menyelamatkan bangsa dari ancaman komunisme. Tindakannya menyelamatkan bangsa, kata beberapa orang, keberaniannya menjadi perisai melawan komunisme. Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Tapi bisik-bisik terdengar di antara kerumunan, bisikan tentang darah yang menodai warisannya, bisikan tentang tindakan-tindakan yang tidak bisa dimaafkan, bisikan tentang pembantaian setelah kudeta, pembersihan anti-komunis yang brutal yang merenggut nyawa ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Sebuah babak kelam dalam sejarah Indonesia yang masih membayangi hingga hari ini. Sarwo Edi Wibowo adalah prajurit sejati, produk dari zamannya. Lahir pada tahun 1925, ia tumbuh di tengah pergolakan dan perubahan besar di Indonesia. Dari usia muda, ia menunjukkan bakat dan dedikasi yang luar biasa dalam bidang militer. Dia naik pangkat di militer Indonesia, kesetiaannya yang teguh dan kejeniusan taktiknya terlihat dalam setiap kampanye. Setiap langkahnya diikuti dengan keberhasilan, dan ia segera menjadi salah satu tokoh militer yang paling dihormati di negeri ini. Perannya dalam memadamkan upaya kudeta tahun 1965 mengukuhkan partnya dalam sejarah Indonesia. Dengan kepemimpinannya, ia berhasil mengendalikan situasi yang kacau dan membawa stabilitas kembali ke negara yang sedang bergolak. Bagi para pendukungnya, dia adalah penyelamat, benteng melawan ancaman komunis. Mereka melihatnya sebagai pahlawan yang berani berdiri di garis depan untuk melindungi bangsa dari bahaya yang mengancam. Dia adalah orang yang berdiri teguh ketika orang lain goyah, orang yang memastikan bahwa Indonesia tetap berada di jalur Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila menjadi panduan dalam setiap tindakannya, dan ia berkomitmen untuk menjaga integritas bangsa. Tapi sejarah, seperti ingatan, adalah hal yang berubah-ubah. Apa yang dulu dianggap sebagai tindakan heroik, bisa dilihat dengan cara yang berbeda seiring berjalannya waktu dan munculnya perspektif baru. Ia bergeser dan berubah seiring berjalannya waktu, setiap ada pengungkapan baru. Setiap generasi membawa pandangan dan penilaian mereka sendiri terhadap peristiwa masa lalu. Bagi para pencelanya, Sarwo Edi Wibowo adalah simbol dari babak kelam dalam sejarah Indonesia. Mereka melihatnya sebagai tokoh yang bertanggung jawab atas tindakan represif dan kekerasan yang terjadi setelah kudeta. Namanya identik dengan kekerasan yang melanda bangsa setelah kudeta. Banyak yang mengingatnya sebagai sosok yang membawa penderitaan dan ketakutan bagi banyak orang. Pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang, pembungkaman perbedaan pendapat. Inilah bayang-bayang gelap yang panjang di atas warisannya. Warisan yang terus diperdebatkan dan dipertanyakan hingga hari ini, mencerminkan kompleksitas sejarah dan manusia itu sendiri. Membayangi kontroversi seputar Sarwo Edi Wibowo adalah sosok pria yang memerintah Indonesia dengan tangan besi selama lebih dari 3 dekade. Presiden Soeharto, yang dikenal dengan kekuasaannya yang otoriter. Soeharto juga memainkan peran penting dalam peristiwa tahun 1965, merebut kendali militer dan mengatur pembongkaran sistematis Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang mengubah arah sejarah bangsa. Rezim Orde Barunya, yang lahir dari abu kudeta, menjanjikan stabilitas dan pembangunan yang pesat. Namun, pemerintahan Soeharto juga ditandai oleh pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, korupsi, dan penindasan oposisi politik yang brutal. Hantu-hantu tahun 1965 terus menghantui bangsa. Trauma yang tak terselesaikan membusuk di bawah permukaan narasi Persatuan Nasional Orde Baru, yang dibangun dengan hati-hati dan penuh tipu daya. Upaya Soeharto sendiri untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional mendapat perlawanan sengit,
warisannya selamanya ternoda oleh darah yang tumpah selama dia naik ke tampuk kekuasaan dan memerintah dengan tangan besi. Sekarang di tahun 2024, pertanyaan tentang perhitungan sejarah muncul kembali. Jakarta dengan segala kemegahannya menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang bangsa ini. Kota yang tak pernah tidur ini menyimpan banyak cerita, dari masa lalu yang penuh gejolak, hingga masa kini yang penuh harapan. Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin, ia dihadapkan pada tantangan besar untuk menyatukan bangsa yang terpecah oleh sejarah. Prabowo, dengan segala karismanya, harus memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk membawa Indonesia ke depan. Ayah mertuanya, Soeharto, tetap menjadi tokoh yang memecah belah. Warisannya menjadi sumber kebanggaan dan rasa sakit bagi rakyat Indonesia. Soeharto, dengan segala kontroversinya, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa ini. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang membawa stabilitas, sementara bagi yang lain, ia adalah simbol dari penindasan. Akankah Prabowo mengikuti jejak Yudhoyono dan mencoba merehabilitasi citra keluarganya dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto? Langkah ini tentu akan membawa dampak besar, baik secara politik maupun sosial. Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil keputusan ini, karena setiap langkahnya akan diawasi oleh seluruh bangsa. Keputusan tersebut penuh dengan implikasi politik dan sosial. Di satu sisi ada harapan untuk rekonsiliasi dan pengakuan atas jasa-jasa Soeharto. Di sisi lain, ada ketakutan akan kembalinya bayang-bayang masa lalu yang kelam. Prabowo harus menimbang dengan cermat setiap konsekuensi dari keputusannya. Prabowo harus mempertimbangkan potensi reaksi balik dari mereka yang menderita di bawah rezim Soeharto terhadap aspirasi mereka yang memandangnya sebagai pemimpin kuat yang membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi ke Indonesia. Demonstrasi dan protes mungkin akan muncul, mengingat luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, ada juga yang berharap bahwa pengakuan ini akan membawa perdamaian dan penyembuhan bagi bangsa. Bangsa menyaksikan, gema masa lalu bergema di masa kini, saat Prabowo bergulat dengan beban sejarah. Setiap keputusan yang diambilnya akan menentukan arah masa depan Indonesia. Dalam momen ini sejarah dan masa depan bertemu, dan Prabowo berada di tengah-tengahnya, mencoba menavigasi arus yang kompleks dan penuh tantangan.